Wih, nih teh yang kemarin sponsor kita nih on. Iya, kemarin kita minta sponsor kan. Teh kunyuk. Wih, sama lu, teh kunyuk. Tuh warnanya tuh. Teh kunyuk emang paling-paling. Terima kasih teh kunyuk. Berkat kalian, saya nggak haus. Bener. Nih kita cobain dulu nih rasanya. Cobain. Ate ini rasanya tuh bikin kita happy. Happy kali ya. Bahagia. Terus bikin kita menambah wawasan. Nah, dengan teh kunyuk. jangan lupa beli teh kunyuk. Oke. Cobain nih deh. Cobain on. Lu juga uam dong. Gue juga haus nih. Biar bahagia juga kan katanya. Oh bener deh. Coba ya. Coba dulu. Manis itu nggak bohongan. Caur. Nggak manis di awal. Sampai sekarang gue ngerasa manis terus. Hola Sobat Halu, balik lagi bersama gue Bodedan. Oh nih, di channel Halu nih. Channel yang membahas tentang hal-hal yang unik, pastinya menarik. Bener. Jangan kolup, jangan lupa. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen pasti. agar Pasti kita berkembang. Aduh, Iya sih. dukung terus, oke? Ini kita mau bahas apa nih, Dek? Kali ini kita bakal ngebahas presiden ketiga. Sosok yang jenius, sosok yang romantis, sosok yang setia, dan banyak lah. Pak B.J. Habibie. Betul. Langsung aja nih, Langsung. Check this out. Dek, Apa? Pak Presiden Habibie. Lo tau Wah. apa sih? Dia orang yang paling setia menurut gue. Salah satu pasangannya. Menurut lo dia sosok yang harus Orang yang jenius. jenius pasti. Iya sih. Pesawat. Yang teknis. Mr. Crack. Bener. Terus dia bikin teori yang di dunia. Bener. Nah, nih alumni dari Bapak B.J. Habibie, atau Baharudin Yusuf Habibie nih. Yang pertama tuh beliau adalah keturunan dokter pribumi pertama. Dokter asli Indonesia. Iya, orang pribumi pertama. Wow. Jadi keturunan tuh dokter nih. Kecerdasannya tuh Gak diragukan. nggak diragukan. Benar. Nah, sebelumnya nih Bapak B.J. Habibie lahir di Parepare 25 Juni tahun 36. Oh 36. Sebelum Indonesia ya. Iya, sebelum Indonesia. Kenapa dibilang keturunan pribumi? Karena jejak Habibie ini tuh gini on, dari kakek buyutnya nih, keturunannya nih, bukan langsung dari bokap. Kakek buyutnya B.J. Habibie ini adalah Dr. Citrowardoyo, seorang dokter pribumi pertama, bisa dibilang begitu ya. Citrowardoyo ini keturunan lagi dari cucu Hamengkubuwono. Hamengkubuwono keempat. Oh ini berarti kesultanan. Berarti darah biru. Darah biru. Ya, Tentunya ya, cerdas ya. pasti kan. Iya benar. Bapak B.J. Habibie itu saat itu meresmikan Apa itu? penggantian nama RSUD secara susada nih. Itu di Purworejo nih Purworejo. Benar. Diganti itu menjadi nama RSUD Dr. Citrowardoyo. Oh nama Itu dia. nama Nama buyut. buyutnya. Nah, ketika peresmian nih, Ya. Bapak Habibie itu diceritain nih oleh neneknya. Apa itu cerita itu, Dek? Neneknya tuh pesen begini nih ke Bapak Habibie nih. Habibie, lo tuh gak bakal bisa jadi orang besar kalau lo bukan keturunan dari beliau Dokter Citrowardoyo. Ya, berarti nggak bisa jadi orang besar kalau nggak dari Kalau- keturunan Iya. orang darah biru. Mungkin Oh. itu pesan dari neneknya. Iya. Dan mungkin di sini Bapak Habibie itu dikenalkan jati diri lah. Oh iya. Mungkin ya. Benar. Oh iya, gue ternyata keturunan ini. Kalau gue bukan apa-apa, gue malu. Mungkin begitu ya. Benar. Disitulah dia. Soalnya darah biru kalau nggak sukses ya malu-maluin. Jadi Nah, momok. Itu mungkin pesan dan nanya. Oke, lanjut yang kedua. Pak B.J. Habibie mempunyai gelar yang sangat Panjang. Panjangnya tuh panjang deh. Profesor, Doktor, HC, IEng, DR, SC, Mod, Baharudin Yusuf Habibie. Lu bisa bayangin ya, itu di gelar apa aja?
Ini gelarnya di depan nama lagi ya, bukan yang di belakang nama ya. Kalau di belakang nama itu kayak D3 paling yang D2, D3, S1 atau itu ini udah yang di depan panjang. sungguh-sungguh orang yang jenius selalu. Nah, Pak B.J. Habibie ini Iya. dia menempuh S1-nya itu di ITB. ITB Institut Bandung. Oh. Jadi makanya ini Bandung tuh banyak banget tuh ITB yang pengen masuk sana kan. bener. Iya. Dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah yang kala itu dipimpin dengan presiden pertama Pak Soekarno yang kemarin kita bahas tuh. Soekarno. Pak Soekarno. Habibie muda melanjutkan pendidikannya tuh ke Jerman. Lanjut nih, Jerman. nggak cukup di Indo doang ya, di keluar negeri nih. Oke. Setelah itu beliau berkuliah di Rhein Westphalen Aachen Technische Hochschule atau kalau disingkat jadi RWTH. Di mana Jerman? Jerman, bahasa Jerman nih. Sorry kalau salah ya. Sorry ya bang. Di sana tuh ia memilih jurusan teknik penerbangan pada tahun 1960. Eksplorin lagi jiwa tekniknya. Betul, dengan meraih diploma deh bukan S1. Diploma penerbangan. Iya, dengan predikat cum laude. Aduh, Iya nggak sih? Paling D3 cerdas cum laude. itu. Iya. cerdas. Di Nah. luar negeri. Nah, 5 tahun berselang nih, Dek. Dia mengantongi gelar doktor teknik dengan predikat summa cum laude, berarti lebih cepat daripada ku. Udah cum Hormat laude, gerak. Respect Iya. gue nih orang. cum laude aja itu udah paling the best. Ini summa Di atasnya kumlot. Sama selalu. Ada 10 tahun dia menghabiskan masa pendidikannya di Jerman. Jadi 10 tahun dia buat 10 tahun. mengeksplor pendidikan dia. Betul, jadi 10 tahun itu buat pendidikan. Sisanya kita tahu lah sekarang apa yang didapat dari dunia. Banyak banget sih. Mr. Crack. Rocks. Oke, lanjut deh. Bapak B.J. Habibie ini, beliau menjadi presiden ketiga nih sobat Halu. Pasti kan udah tahu kan. Pasti. Nah itu dia, tahun 98 kan tuh lagi krisisnya. Bener, pas Indonesia. runtuhnya Pak Pak Soeharto. Soeharto. Betul. Nah dia Bapak B.J. Habibie ini akhirnya nih menjabat nih Menjadi presiden. sebagai presiden. Karena waktu itu wakil kan, wakil. Betul, menggantikan Bapak Soeharto sesudahnya nih kan. Nah Indonesia pas zamannya Bapak B.J. Habibie nih, Indonesia tuh berhasil nih, kalau bisa dibilang ya, berhasil selamat dari keterpurukan Kan aku tuh anjlok banget kan, tahu kan? Iya, Tahun 98 itu. iya, pokoknya udah Wah, runtuh lah perekonomian. Nah, pas naik Bapak Habibie nggak satu periode itu aja udah bisa ngebalikin keterpurukan. Bisa ngebayangin nggak sih kalau dia memang satu periode Wow, Indonesia saat itu bisa maju? Mungkin mungkin sih. karena dia bisa menaikkan yang tadinya di titik terendah di kelihatan lagi gitu. Dia melakukan terobosan nih tadinya kan tuh rupiah lemah nih ya. Berapa itu deh? 16.500 nih sobat Halu. Itu gede banget kan, Tinggi termasuk. nah adanya terobosan dari beliau itu jadi turun. Untuk sobat Halu Jadi berapa? ketahui nih buat wawasan ya, jadi 6.500. Buset, $1 turun 10.000. itu 2 kali lipat lebih. Itu hal yang paling membanggakan sih untuk Itu itu cuman nggak ada satu periode ya, gimana kalau satu periode bisa-bisa $1 1.000 kali. mungkin bisa terjadi. Super genius. Iya. Yang Habibie ini contoh panutan. Panutan. Halu nih kliennya nih. Nah, Dek, Apa kalau tadi kan kita bicara tentang pendidikannya, gelarnya. sama buat menangani Indonesia nih ya, negaranya ya. Nah, ini gelar keberhasilannya, Dek. Apa sih ini? Halu nih kayak apa lagi nih? Di luar negeri itu Pak Habibie disebut faktor Habibie. Ini teori. Teorinya dia. Dia penemu. Atau enggak ada berapa ini? Apaan? Di luar negeri dia dapat award. Karena teori yang diciptakan ini. Bener, mendapatkan Edward Warner Award dan Award von Karman atas keberhasilan merumuskan faktor Habibie ini. Teori yang dibuat nih. Nah, tak ketinggalan nih, Dek. Pemerintah Jerman juga memberi apresiasi di dunia, yaitu Des Gross
Ferdinand Krauss dan Das Gross Ferdinand Krauss mit Stern und Skulpturband. Nah, mungkin nanti bisa kita tulisin lah di sini. Iya. Karena memang sulit coba Sulit. tahu. Bisa Iya. dibacanya itu bukan aksen Indo banget. Nah itu di Jerman ya, di dunia loh, nggak Jerman doang di dunia. Nah kalau di Indonesia nih, Apa dia punya apa nih? Pak Habibie memperoleh penghargaan tertinggi deh. Tertinggi di Indonesia. Paling tinggi dia. Paling tinggi yaitu adalah Ganesha Praja Manggadala Bhakti Kencana dari ITB. Wajar mendapatkan gelar paling tinggi itu wajar. Buat sosok seperti Bapak Habibie. Jenius. Iya sih. Banyak banget pusing. Gue baca itunya pusing gimana Pasti lebih banyak lah. diisi otaknya. Itu dia. Iya. Emang the best deh Pak Habibie. Beruntung Indonesia memiliki anak bangsa seperti itu. Beruntung sekali. Next. Lanjut. Nah, yang tadi gue bilang kan sebelumnya udah gue sangkut paut ini on. Benar. Beliau tuh walaupun sepintar itu, secerdas itu, dan seliar itu pemikirannya untuk menciptakan Penemuan. betul on. Ternyata beliau sosok yang romantis. Oh, Dan sebelumnya juga kan pasti udah pernah nonton romantis. filmnya beliau yang ada di box office Iya. Indonesia yang diperankan oleh Habibie Ainun yang diperankan oleh Bunga Citra Lestari sama Reza Arab. Reza Arab. Gila siapa? Rahardian. Aku kira Reza Oni, Arab. nonton YouTube. Parah. Oh iya, Sobat Halu, Reza Ardian. parah. Sorry guys. Kisah cintanya ini nih dari Bapak Habibie dan Ibu Ainun ini diabadikan dalam bentuk monumen nih Sobat Halu. Gimana sih? Di kelahiran Bapak Habibie ini di Parepare, Sulawesi Selatan. Makassar. Betul. Namanya apa tuh? Itu on monumen cinta sejati Habibie. Cintanya aja dibikin monumen. Saking setianya nih Sobat Halu. Man. Pintar, cerdas, setia. Mungkin itu salah satu yang diidamkan oleh mertua kan. Memang ini Soalnya gue tahu tuh quotes-nya gitu. quotes-nya dari Bapak Habibie ya. Yang gue simpen selama ini dari dunia percintaan tuh quotes-nya dia adalah Masih kita pegang, lo pegang ya. Apa sih? tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya. Tanpa cinta, kecerdasan itu bahaya. Iya. Dan tanpa kecerdasan cinta aja nggak cukup. Tanpa kecerdasan, cinta aja nggak cukup. Iya. Jadi harus seimbang. Ini maknanya sebenarnya dalam nih pasti. Dalam deh. Ibaratnya buat dunia percintaan tuh kayak ini tuh kalau yang tahu kata-kata ya quotes ya ini tuh menggampar kita kan. Lu cinta nggak harus ngebucin doang. Bener. Lu juga harus pakai akal. Harus. Karena Aduh. hati doang kita bodoh, akal doang kita jahat. Kalau kita seimbangin yin and yang yang beliau itu di jenius. Binion. Iya gak sih? Udah gitu setia. Iya. Gimana nih? Sosok yang seimbang ini dia. Wajar aja dijadiin monumen. Betul. The best. Panutan gue banget nih. Salut yang Habibie. Yang Habibie. Kan sebenarnya masih banyak nih ya Sobat Halu dari Bapak Habibie ini yang bisa diungkit nih, bisa kita. Tapi kan itu kayak terlalu banyak. Panjang sih. Di Bahkan- filmin aja kurang. Nah, Apalagi bahkan kita bahas. Itu filmnya aja 2 jam. Kalau kita bahas ya cukup. Heeh. Pokoknya intinya yang Bener. mungkin Sobat Halu itu cuma tahu beliau pencipta. soal terbang presiden Terbang. ketiga Indonesia. Pasti kan belum ada yang tahu juga nih. Apa Kan itu? sebagian yang dia mempunyai teori tadi Mr. Crack, itu faktor Habibie. bisa Itu- di dunia kan. Itu paling penting penemuannya. Kalau nggak ada itu, banyak kecelakaan pesawat di dunia. Pasti. Karena penemuan Pak B.J. Habibie, penerbangan lancar. Bahkan teori itu dipakai on buat bikin pesawat kemiliteran on. Pasti sih. Sungguh-sungguh aduh. Jadi kalau kemarin kita bicara soal Pak Soekarno yang istrinya 9, tapi kalau ini Pak Habibie istri 1. Yang setia, Tapi sama-sama tokoh Oh, negara tapi- yang paling the best. the best. Itu bisa dikenal oleh Semua dunia gitu. dunia. Tapi yang nggak dikenal dunia kan Nah, sini Sobat Halu bisa mengambil hikmah lah betul.
dari pembahasan kita. Dan tetap ikuti perkembangan dari Halunik Channel nih. Yoi, Tetap. jangan lupa Tetap subscribe, like, share, dan komen. Ramein aja, gak apa-apa. Mau tentunya tetap di sini aja buat menambah kewawasan. wawasan halu, Cuma halu tapi harus pintar. Halu Channel.